Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah altcoins. Saya tahu teman-teman di sini semuanya suka berdagang altcoins, suka buy and hold altcoin, suka berspekulasi pada altcoins tertentu. Tapi kira-kira teman-teman tahu nggak sejarahnya altcoins itu apa? Atau mungkin kita bahas dulu ya. Sebenarnya apa itu altcoins? Altcoins itu merupakan aset lain selain Bitcoin. Jadi istilahnya adalah altcoins, alternative coins. Koin-koin lain ya selain Bitcoin seperti Ethereum, Solana, BNB, Ripple, dan lain sebagainya. Itu disebut juga dengan altcoins. Karena altcoins ini memiliki fungsi yang berbeda dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin ini cenderung digunakan atau secara paradigma ya sebagai digital gold ya, tempat untuk menahan nilai, tempat untuk menyimpan nilai. Tapi kalau altcoin ini memiliki utilitas-utilitas tertentu yang berbeda dengan Bitcoin. Sejarahnya setelah tahun 2008 banyak sekali akhirnya pihak-pihak lain, pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa saya juga berhak nih membuat suatu koin tertentu. Kok cuman Satoshi Nakamoto yang bisa buat Bitcoin? Saya juga bisa membuat koin-koin yang lain. Akhirnya pada tahun 2011 banyak pihak yang mengungkapkan bahwa Namecoin atau NMC itu merupakan altcoin yang pertama lahir setelah Bitcoin. Namecoin sendiri memiliki sistem untuk melahirkan domain name server yang terdesentral dengan .bit-nya. Dan kemudian ya pada Oktober 2011 lahirnya LTC atau Litecoin. Litecoin ini sama persis seperti Bitcoin, tapi mereka klaim ini jauh lebih baik ya dengan segala improvement yang dimiliki. Dan kemudian Litecoin atau LTC ini sendiri banyak yang pada saat itu menjulukinya sebagai silver digital ya. Kalau Bitcoin ini adalah digital gold, kalau ini adalah digital silver pada saat itu. Melihat semua orang yang berbondong-bondong mau jadi Bitcoin, mau jadi the next inventor seperti Satoshi Nakamoto, akhirnya ada juga ya pihak-pihap yang muak. Akhirnya pada tahun 2013, Billy dan Marcus melahirkan koin yang gak ada fungsinya apa-apa dan dinamai dengan Dogecoin atau Doge. Jadi pada saat itu founder dari Doge ini melihat bahwa banyak sekali orang ini pengen sok-sokan ya jadi Bitcoin, kalau enggak sok-sokan buat altcoin dengan berbagai inovasi teknologi yang dia miliki. Akhirnya karena Dogecoin ini pada saat itu tidak memiliki fungsi sama sekali ya, just coin, itu akhirnya para komunitas yang memegang atau holder dari Dogecoin pada saat itu yang memberikan value terhadap Doge itu sendiri. Akhirnya banyak sekali ya Dogecoin ini digunakan untuk berbagai aksi sosial. Dan semenjak saat itu Dogecoin ini booming ya di tahun 2013 setelah penciptaannya, akhirnya lahirlah ya berbagai koin-koin meme lain atau mereka sebutnya pada saat itu adalah community coin. Koin yang menyatukan semua komunitas. Hingga akhirnya kita tahu ya Elon Musk di bulan terakhir di 2021 ini akhirnya quotes on quotes ya mencoba meningkatkan ya nilai pasar dari Dogecoin dengan meningkatkan exposure Doge terhadap media massa. Dan kita tahu Dogecoin akhirnya mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2021. Kemudian dunia altcoins benar-benar berubah setelah pada tahun 2015 ada sekelompok programmer dan juga tim dari Vitalik Buterin yang meluncurkan sebuah aset baru, sebuah jaringan baru yang dinamai Ethereum atau ETH. Pada saat itu, Ethereum memberikan suatu terobosan yang sangat out of the box ya pada saat itu, yaitu adalah dikenalnya sistem smart contract atau kontrak pintar. Smart contract sendiri merupakan suatu sistem yang mana orang ini bilang sebagai uang yang bisa diprogram. Dan sejak ditemukannya teknologi smart contract, akhirnya banyak sekali ya para developer ini yang bisa membangun decentralized apps, ya, decentralized finance di atas smart contract yang dimiliki oleh Ethereum ini. Nah, semenjak peluncuran Ethereum ini justru jumlah dari altcoins ini semakin meningkat karena banyak sekali developer yang dengan mudahnya membangun aplikasi, ya, membangun project di atas jaringan Ethereum itu sendiri. Itulah mengapa kalau kita lihat Ethereum secara perkembangan dari tahun ke tahun ini selalu signifikan
perkembangannya. Dan jarang ya dia turun dan tidak bisa rebound lagi. Itulah mengapa kalau kita bilang safe bet yaitu adalah Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin ini adalah indeks dari keseluruhan market kripto, sementara Ethereum ini adalah indeks dari keseluruhan altcoins yang ada. Kenapa? Karena hampir semua altcoin ini dibangun di jaringan Ethereum. Sehingga kalau altcoin ini naik, secara nggak langsung Ethereum ini juga naik. Tapi kalau Ethereum ini naik, ya koin-koin yang ada di jaringan ini mereka juga memiliki kemungkinan besar untuk mengalami peningkatan. Meskipun Ethereum sangat revolusioner di tahun 2015 dengan teknologi smart contract yang dimiliki, namun sayangnya semua orang yang asal-asalan membangun jadi asal-asalan di atas jaringan Ethereum ini akhirnya banyak sekali melahirkan project yang tidak di-develop dengan benar, atau quotes on quotes mereka bilang sebagai project scam. Dan itulah mengapa terjadi yang namanya ICO boom di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 banyak sekali developer ini yang asal membuat project tertentu, namun akhirnya mereka meninggalkan projectnya. Asal dapat cash, asal dapat investment, ya, asal dapat duit dari para investor, kemudian mereka lari dan tidak develop projectnya. Akhirnya di tahun 2018 market ini terjadi yang namanya blow off top. Bitcoin dalam 1 bulan ini mengalami kenaikan yang signifikan dan kemudian diikuti dengan penurunan yang signifikan di bulan yang sama. Menyebabkan banyak sekali orang di tahun 2018 ini menjadi para backholder yang akhirnya mereka tidak bisa memperoleh keuntungan apapun, bahkan mereka mengalami kerugian. Meskipun di tahun 2018 telah terjadi yang namanya ICO boom atau istilahnya boom and bust-nya di market kripto, namun market ini tidak kapok untuk berspekulasi atau membeli altcoin. Karena di tahun 2020 dan 2021 kita melihat fenomena alt season yang sangat luar biasa. Meningkatnya adopsi cryptocurrency, ya, bertambahnya likuiditas dari US stock market dan saat itu COVID, ditambah lagi semakin banyak orang yang bisa mendevelop semua project altcoin, ini menyebabkan ya ICO boom ini terulang lagi di 2020 dan 2021. Banyak sekali orang yang menjadi miliarder semalam karena mereka membeli koin-koin yang tepat di 2020 dan 2021. Hingga akhirnya kita juga melihat penurunan yang signifikan di market di akhir tahun 2021 setelah semua orang ini expect bahwa market ini akan naik lebih tinggi lagi atau ketika kita berada di fase euforia yang sangat tinggi. Menyadari banyaknya altcoins yang beredar di market dan tidak mungkin kalau kita mau memaksimalkan keuntungan membeli semua altcoin yang ada ya dengan Rp10.000 ya di setiap altcoin yang ada, itu tidak mungkin. Itu akhirnya berbagai orang di komunitas kripto, para pelaku, para investor retail, para whales juga quotes on quotes, membuat suatu terms baru yang dinamai dengan crypto naratif. Yang mana setiap orang yang melakukan crypto trading ini mereka harus mempunyai ya atau memiliki skill untuk melakukan yang namanya narrative trading atau narrative analysis. Itu artinya apa? Artinya kita melihat sektor apa, koin apa, altcoin mana yang kira-kira akan boom selama beberapa bulan ke depan ya, dengan berbagai pendekatan-pendekatan seperti ya kita mengetahui ya pengamatan sosial, atau kita melihat riset-riset tertentu, atau kita mengembangkan ya news-news tertentu, berita-berita tertentu, dan kita kemudian merangkai di otak kita. Oke, kira-kira terjadi fenomena seperti ini nih ya di keadaan sosial yang ada. Berarti dunia ini lagi butuh ini. Oke, berarti sektor altcoin ini akan mengalami kenaikan. Jadi hal tersebut terjadi karena sudah terlalu banyak altcoin yang ada di market, dan tidak mungkin dengan adanya altcoin yang sebanyak itu ya kita bisa berinvestasi semuanya di situ ya. Kita juga harus memilih ini mana yang naik ya, ada segini banyaknya, nggak mungkin saya pilih semua. Itulah mengapa banyak pendekatan dan strategi baru yang kita gunakan, seperti bajing loncat strategi, di mana kita loncat dari satu naratif ke naratif yang lain. Berharap bahwa kita bisa timing the market every single time, meskipun hal tersebut sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Itulah mengapa teman-teman kita selalu menyarankan kalau nggak bisa loncat-loncat ya, beli altcoin mana yang menarik, tahu kapan keluarnya, gimana cara merotasikannya, itu ya jauh lebih baik kita beli Bitcoin. Karena in the end of the day ya dengan perfect
timing, entry, dan exit. Kadangkala kita juga masih kalah atau outperform dengan kenaikan Bitcoin yang hampir ya pasti bisa terjadi. Jadi di sini saya menjelaskan sejarah altcoin dan mekanisme ya naratif trading yang ada. Tapi in the end of the day kita juga harus realistis dan kita juga harus kalau ada cara yang mudah ya untuk memperoleh keuntungan. Meskipun di sini cara yang sulit memperoleh keuntungan ini rewardnya lebih tinggi. Berpikir konservatif ya ini juga jauh lebih aman kalau kita memang tidak memiliki risk profile yang sangat tinggi ya atau kita cenderung seorang risk averse bukan risk taker. Oke, jadi itu adalah sejarah altcoin hingga tercipta ya perkembangan altcoin yang serba canggih di dunia kripto modern saat ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.